Jadi salahlah kita kalau membela orang yang benar, orang yang salah. Saya sekali lagi penulis buku, tapi ketika dia salah, saya mengatakan ini nggak benar, harus diluruskan. Dan orang yang nggak benar itu harus diadili. Dan maksudnya, itu perjuangan. Maksudnya Pak Jokowi harus diadili? Iyalah, itu tuntutan mahal. Kenapa? Tuntutan para penggiat sosial dan sebenarnya Indonesia, seluruh rakyat itu. Kenapa? Hanya kemarin ini, kenapa coba? Di dalam 17 tambah 8 itu tidak ada yang namanya adili Jokowi, Pak. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Nanti Anda semua jawabnya. Artinya ada perjuangan yang murni, orang yang bersalah diduga bersalah, tidak diadili, kemudian mencari bubarkan DPR. Saya dengan ini Pak Ihsanuddin Nursi. Saya Nursi pernah di DPR walaupun Dalma. Iya. Kita melihat betapa DPR gitu. Kalau pimpinan partai itu mengarahkan harus begini, harus begitu, kita lakukan. Saya tiap hari menerima demonstran itu. Karena Golkar pada saya itu suruh saya menerima mereka. Tapi kan akhirnya yang berkuasa itu bukan rakyat, Pak. Demokrasi kita itu bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi dari rakyat, untuk elit, dan untuk elit. Bukan untuk rakyat, Pak. Dan Anda menilai kerusakan itu ada di zaman Pak Jokowi? Itu paling dahsyat itu di masa Jokowi, Pak. Kenapa? Karena semua orang mendukung Jokowi, Pak. Dan sekarang berlanjut. Maka sesungguhnya suara Pak Aiman sekarang ini bagi saya itu diperlukan, demonstrasi itu perlu. Karena DPR udah nggak bisa, Pak, kita harapkan. Kenapa? Tidak bisa kita harapkan. Mereka bagian dari koalisi. Dia tidak mungkin melawan bosnya, ketua umum partai. Dia harus mengikuti maunya pimpinan partai politik. Akhirnya apa? Rakyat enggak. Siapa dia mana ngadu pada siapa gitu. Inilah tantangan. Maka sebenarnya apa yang dituntut 17 tambah 8 itu bukan menyelesaikan masalah. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena sistem yang kita bangun itu udah rusak luar biasa, Pak. Lebih baik kita perjuangkan yang pernah kami perjuangkan 40 tahun yang lalu itu. Clean government. Kalau orang sudah bersih, penjara orang yang salah itu selesai. Tapi bentar, saya ingin tanya. Tadi Pak Musni, Prof. Musni mengatakan bahwa adili Jokowi, adili Pak Jokowi. Apa salah Pak Jokowi menurut Prof. Musni? Ini kan pernah memimpin. Coba, berapa orang yang dipenjara? Ini Buniani, saya jadi saksi ahli beliau di penjara, Pak. Ya. Ditahan. Apa salahnya nggak tahu. Saya ketemu dengan, saya saksi ahli Habib Rizik Syihab. Saya saksi ahli, saya tahu betul. Dia gara-gara datang dari Arab Saudi, kemudian lautan massa yang menerima beliau. Apa? Dia harus dicarikan apa kesalahannya, apapun harus masuk penjara dia. Sedang COVID waktu itu. Iya, itu contoh-contoh yang saya sampaikan. Belum lagi. Ada pemaksaan waktu itu. Iya. Banyak. Menurut Anda ini versi Anda ya? Iya. Oke. Itu versinya. Ini bukan versi saya. Oke. Saya karena jadi saksi mereka, Pak. Itu versi? Iya. Itu bukan versi saya. Saya merekam dari apa yang saya karena saksi ahli. Sama juga saya saksi ahli dari Habib Rizik Syihab. Oke. Jadi Habib Rizik ditarget, Buniani ditarget pada zaman pemerintahan Pak Jokowi dan banyak lagi. Banyak lagi. Ya, siapa yang menarget? Saya nggak tahu. Saya nggak sebut orang kan, Pak. Tapi itu sistem pada saat. Nah, siapapun yang melakukan perbuatan diduga perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan kriminal itu harus dipenjara. Lalu kaitannya ke Pak Jokowi untuk diadili apa? Dia kan presiden, Pak. Masa orang misalnya ambil contoh. Apa Anda masuk di akal orang korupsi itu tidak ada kaitannya dengan atas, Pak? Nggak mungkin seorang menteri melakukan kejahatan tanpa ada kaitannya dengan atas. Buat apa Anda dipilih menjadi presiden? Anda tidak bisa mengawal anak buah, tidak bisa menertibkan negara ini. Karena itu contohnya. Dan Jokowi saya katakan, kalau diadili belum tentu orang bersalah, Pak. Memangnya orang diadili itu sudah pasti bersalah? Belum tentu. Nantilah pengadilannya akan menentukan orang ini benar, ini salah, dan lain sebagainya. Tapi kan CCRP sudah mengatakan di dunia ini Jokowi masuk bagian dari itu, Pak. Posisi CCRP. Iya.